pelajaran kita. Yuk ketua kelas silakan berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu mengabsen dulu. Tapi sebelum mengabsen, coba dulu anak-anak Ibu perhatikan dulu samping kiri kanannya. Ada nggak yang belum datang? Ya, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehat dan sehat. Oke. Pernahkah kamu coba sebelum Ibu melanjutkan, yaitu menunjukkan gambar, coba dulu anak Ibu gelengkan kepala dulu ke kiri, ke kanan, seperti ini. Kemudian seperti ini, tangan. Coba tangan ke depan. Gerakan dulu. Bagaimana rasanya? Ada gerakan nggak? Rasa nggak ke tubuh kamu? Oke, gua akan tunjukkan gambar. Pernah melihat ini? Pernah, Bu. Apakah ini? Tenda. Bagaimana ya kalau benda ini berdiri? Bagaimana ya benda ini dapat berdiri dengan kokoh? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Anggun. Karena setiap sisinya ada tiang penyangga. Iya, karena setiap sisinya memiliki penyangga, makanya dia bisa berdiri dengan kokoh. Bagaimana kalau ini? Ini apa? Tenda yang roboh. Bagaimana kalau tendanya roboh? Siapa yang bisa jawab? Apa yang terjadi? Saya, Bu. Iya, silakan Rido. Jika roboh bisa menimpa orang di sekitarnya. Iya, jika roboh bisa menimpa orang yang berada di sekitarnya. Ya jelas ya, kalau tenda pasti ada orangnya. Begitu juga dengan tubuh kita. Jadi pelajaran kita hari ini berkaitan tentang yang itu tadi. Dari gerakan, kemudian dari gambar, ada gambar 1 dan ada gambar 2. Berarti itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Yaitu tentang apa? Yaitu gerak pada manusia atau sistem gerak pada manusia. Adapun beberapa tujuan yang dipilih, tujuan dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah membaca berbagai literatur dan diskusi, siswa dapat menganalisis fungsi rangka pada manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menelaah jenis dan bentuk tulang. Yang ketiga, menganalisis struktur penyusun tulang dengan benar. Yang keempat, siswa dapat membandingkan struktur tulang rawan dengan tulang keras dengan benar. Itu dia ya. Jadi ini semalam itu karena sudah dibagikan kelompok. Ada 4 kelompok ya nak ya. Ya, Bu. Bu. Coba sekarang dulu bentuk kelompoknya. Terus ya.
Oke. Berdasarkan video yang Ibu tunjukkan, mengapa siswa itu dapat bergerak dengan leluasa? Adakah yang bisa jawab? Mengapa? Ya, silakan. Karena adanya kerangka tubuh atau rangka. Karena adanya rangka tubuh. Ya, benar. Apa fungsi dari rangka tubuh? Rangka merupakan alat gerak pasif sebagai tempat meletaknya otot sistem gerak pada manusia, memungkinkan seseorang untuk melakukan aktivitas gerak sehari-hari seperti berjalan, menarik, dan sebagainya. Iya, benar sekali. Jadi itu mengenai dari kegiatan kita yang pertama. Sekarang kan kemarin minggu semalam sudah Ibu bilang kita akan melakukan praktek, yaitu prakteknya merendam tulang ayam menggunakan kacer. Jadi di sini Ibu minta setiap kelompok itu harus bekerja sama. Di sini dalam kelompok ini juga harus berbagi, yaitu sebagian mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di LKPD. Ini akan dibagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, Bu. Kelompok 3. Ya, karena kita melakukan praktek, jadi seperti yang Ibu bilang tadi, di satu kelompok tersebut ada yang mengerjakan LKPD, yaitu berdasarkan kamu baca literatur, yaitu berarti kamu buka bukumu, kemudian sebagian lagi melakukan prakteknya. Gitu ya, Nak ya? Oke. Sekarang masing-masing ketua kelompok ambil alat dan bahan. Yaitu ada bahan dan juga alat sudah ada di masing-masing kelompok. Seperti yang tadi yang Ibu katakan, ada setiap satu kelompok tersebut ada mengerjakan LKPD boleh, kemudian yang lainnya melakukan praktikumnya. Silakan. Di praktikum ini kemarin itu sudah pernah juga dikatakan ke kalian, itu kan meredam, berarti kamu masukkan femurnya atau tulang ayamnya ke dalam cairan tersebut. Pakai pinset ya, Nak ya. Tutup. Kalau udah ditutup. Ini sudah. Masukkan, tutup. Ini ditutup ya. Oke. Kelompok 4 sudah, Nak? Yaitu kamu tunggu sampai 10 menit. Tapi sebelum 10 menit tersebut bisa kamu
lihat langkah-langkah di LKPD ya. Di LKPD. Ya, di sini kamu dianjurkan untuk berdiskusi. Boleh mencari literatur dan di sini boleh juga dibolehkan kamu menggunakan HP, smartphone-nya. Tapi smartphone-nya itu digunakan untuk belajar, yaitu untuk melihat tentang dulu. Ya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, tanya. Ada yang kurang jelas? Tanyakan. Langsung sama-sama. Kelompok 4. Kelompok 1. Ya, LKPD-nya ada masalah tentang menjawab di LKPD. Ini langsung jawab di sini. Nah, ini. Karena nanti kan ada laporannya. Laporannya itu kamu buat, ya kan? Laporannya itu kamu buat di selembar kertas, nanti minta lagi. Jadi sekalian nanti LKPD-nya dan juga hasil dari laporan dari praktikum kamu itu dikumpulkan.
lagi. Ya, berarti sebentar lagi kamu akan menjawab LKPD yaitu pada tabel ya kan? Karena itu yang diminta. Karena di situ ada warna, kekerasan, dan kelunakan atau kelenturan. Jadi nanti kamu bandingkan dengan tulang yang tidak direndam HCl dengan tulang yang direndam HCl. Berapa menit? Ya, 1 menit lagi. Ya, sekarang udah 10 menit. Coba kamu perhatikan, coba kamu bandingkan tulang yang direndam HCl dan tulang yang tidak direndam HCl. Apa yang terjadi? Ya, silakan diskusikan. Ya, selesai. Oke, sekarang setiap kelompok
melakukan presentasi. Ya, kelompok siapa yang bersedia pertama sekali? Kelompok? Ya, 1, silakan. Bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulainya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Khairun Nabila. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nafi Panjaitan. Nama saya Sugar Abdul. Perkenalkan, nama saya Siti dari Fakultas Kedokteran. Perkenalkan, nama saya Nur Sani. Sebelumnya di sini akan dimulai oleh teman saya terlebih dahulu yang bernama Dipa Bella Sinambela. Itu ada sampai 3 ya? Ya, silakan dibacakan. Bagaimana sikap kedua kelompok tersebut? Itu coba bandingkan dulu sebelum direndam lakukan HCl, sesudah direndam lakukan HCl. Warna, kekerasan, kelenturan. Ya, silakan. Warna 2
direndam larutan HCl, dia putih kering. Setelah direndam larutan HCl, dia warnanya kecoklatan. Kekerasannya, dia sebelum direndam sangat keras. Sesudah direndam larutan HCl, dia menjadi lunak. Kelenturannya, sebelum direndam larutan HCl, dia keras, tapi sesudah direndam larutan HCl, dia lentur dan rapuh. Bagaimana sifat kedua tulang tersebut? Sifat Yang larutan buat suaranya nak. Dengar nggak kelompok 4? Dengar nggak? Iya, kuatkan. Sifat larutan yang direndam dalam larutan HCl akan berubah menjadi lunak dan rusak. Sedangkan yang tidak direndam HCl sifat tulangnya keras. Mengapa tulang yang direndam HCl menjadi lunak? Karena dari larutan HCl bersifat sangat asam dan dapat menyebabkan korosi, sehingga jika tulang dimasukkan ke dalam larutan HCl, maka kandungan kalsium yang menyebabkan tulang keras dan kuat menjadi larutan terlarut sehingga menjadi lunak. Jelaskan pengaruh HCl dalam perendaman. Karena asam klorida atau HCl memiliki kecil hubungan untuk melarutkan unsur kalsium Ca. Unsur kalsium Ca terkandung dalam tulang. Sebutkan macam-macam senyawa yang menyusun matriks tulang keras. Macam-macam senyawa yang menyusun matriks tulang keras adalah kalsium fosfat dan gelatin, masing-masing sebesar 57,3% dan 33,3%. Baik, di sini yang selanjutnya yang terjadi bila tubuh kekurangan senyawa penyusun matriks tulang keras, yaitu kekurangan senyawa penyusun matriks tulang keras akan terjadi lumpuh atau akan menyebabkan meninggal. Kekurangan senyawa penyusun matriks tulang keras akan terjadi lumpuh atau menyebabkan meninggal. Ya. Apa kesimpulan? Kesimpulan dari kelompok kami yang kami praktekkan adalah larutan asam klorida atau HCl dapat menyebabkan tulang kehilangan zat dapur yang membuat tulang lebih lentur dan rapuh. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum itu kan masa nggak dikasih kesempatan atau menanggapi? Ya, yuk moderator. Ada nggak yang menanggapi? Ada? Ya, silakan bertanya, sebutkan namanya. Menurut pendapat kelompok kami, jawaban nomor 4 yang tepat. Dan jawaban yang tepat dari kelompok kami adalah tulang keras atau tulang sejati akan dibentuk oleh sel pembentuk tulang osteoblast. Tulang antar sel tulang keras banyak mengandung zat kapur. Sedikit zat terakat bersifat keras. Zat kapur tersebut dalam bentuk kalsium karbonat dan kalsium fosfat yang diperoleh atau dibawa oleh darah. Dalam tulang keras terdapat saluran hepatos yang di dalamnya terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengatur kehidupan sel tulang. Jaringan ikat yang paling kuat disusun oleh 30% matriks tulang yang tersusun dari materi-materi organik berupa zat kolagen dan 70% garam-garam anorganik, terutama berupa garam kalsium, misalnya kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Kandungan garam-garam anorganik yang dapat menyebabkan tulang menjadi keras. Juga dalam meninggal menurut kelompok. Jadi bagaimana moderator? Bisa diterima dengan jawaban kawannya, tanggapan yang diberikan kawannya? Bisa? Ya, silakan tutup kalau sudah. Baik, sekian hasil dari presentasi kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berapa lagi yang maju?
Kelompok 2. Sudah siap? Kalau bisa lebih bagus lagi ya nak ya. Ya, tim semangat. Ya, ya silakan. Di sini kalau niat kerja kelompok, kalau kerja kelompok itu jangan terlalu kaku ya nak ya. Santai aja, jangan terlalu kaku. Siapa moderatornya? Iya, bagus. Harus semangat. Ya. Mati. Jadi si tamu kan? Dia mesti berbayar. Kalau nggak berbayar cuma nggak boleh sih. Belum dibayar. Tidak, maaf ya Ibu. Tidak, maaf ya Ibu. Ya, kelompok 2. Kalau tidak, minta maaf ya Bu, tadi terputus.
hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Bagas Ardiansyah Lubis dan ini rekan saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Hidu. Nama saya Luciara. Perkenalkan nama saya Siti Ramayani. Perkenalkan nama saya Dajla Amanda. Perkenalkan nama saya Sofia Hanum. Sekian perkenalan kami, langsung saja ke pembahasan. Hasil pengamatan. Ada sini nak, biar mama tahu. Hasil pengamatan warna. Sebelum direndam larutan HCl putih tulang dan sesudah direndam larutan HCl kekuatan. Kekerasan. Sebelum direndam larutan HCl keras dan sesudah direndam larutan HCl lunak. Kelenturan. Sebelum direndam larutan HCl keras dan sesudah direndam larutan HCl lentur dan kaku. Ya, berarti ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Bagaimana sifat kedua tulang tersebut? Sifat yang direndam ke dalam larutan HCl akan berubah menjadi lunak dan rusak. Sedangkan yang tidak direndam HCl, sifatnya tulangnya keras. Mengapa tulang yang direndam HCl menjadi lunak? Hal ini dapat terjadi karena adanya asam klorida atau HCl. Jelaskan pengaruh HCl dalam perendaman. Karena asam klorida atau HCl memiliki kecenderungan untuk melarutkan unsur-unsur seperti Ca, unsur kalsium, atau Ca terkandung dalam tulang. Sebutkan macam-macam senyawa yang menyusun matriks tulang keras. Tulang keras atau tulang sejati dibentuk oleh sel pembentuk tulang osteoblas. Uang antar sel tulang keras banyak mengandung zat karbon, jadi setiap pembahasan bersifat keras. Maka yang terjadi bila tubuh kekurangan senyawa penyusun matriks tulang keras. Kekurangan senyawa penyusun matriks tulang keras akan terjadi lumpuh atau akan menyebabkan kematian. Kesimpulan dari kelompok kami adalah berdasarkan hasil percobaan mengenai sistem rangka dapat disimpulkan bahwa tulang-tulang penyusun rangka tubuh beraneka ragam. Kemudian, tulang rangka dapat dikelompokkan berdasarkan letak dan kegunaannya, yaitu tulang yang keras terletak di bagian tengah, sedangkan tulang rawan terletak di bagian ujung tulang. Nah, apakah dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Ya, berdiri sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Arwan Nandina Putri dari kelompok 4. Menurut pendapat kelompok 4, jawaban nomor 2 itu kurang tepat. Jadi jawaban yang benar menurut kelompok 4 adalah mengapa tulang yang direndam HCl menjadi lunak? Karena dari larutan HCl bersifat sangat asam dan dapat menimbulkan korosi, sehingga jika tulang dimasukkan ke dalam larutan HCl, kandungan kalsium yang menyebabkan tulang keras dan kuat
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dua kelompok yang maju ke depan. Sudah dua kelompok, berarti dua kelompok lagi ya. Apakah masih semangat? Masih, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Ayo kita buat yel-yel dulu. Biar semangat ya. Ya, coba berdiri dulu semua. Ini yel-yelnya SMA oke. Kelas 11-nya 3 oke. Yes, yes, yes. Gitu ya. SMA Oke. kelas 12-nya 3. Yes, 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 yes. Oke, kita lanjut lagi untuk kelompok yang berikutnya. Kelompok berapa yang belum? Aku minta kelompok 4 dulu ya. Ya, silakan. Sudah bersedia kelompok 4? Ya, bagus. Silakan. Moderatornya siapa? Ya, kawan. Jadi Bu minta kalau dia moderator itu yang keluar suaranya, kemudian nanti pada saat kawannya memberikan tanggapan, apakah tanggapan itu kamu terima atau tidak, boleh. Jadi jangan asal terima-terima saja. Kalau memang tidak cocok, ya udah bilang aja itu belum pas. Begitu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Awan Nila Putra. Perkenalkan nama saya Agung Olivia Putri. Perkenalkan nama saya Arwana Linda Putri. Perkenalkan nama saya Rama Dani. Perkenalkan nama saya Fabian Itali. Baik, sebelum memulai diskusi kami, izinkan teman kami mempresentasikan hasil pengamatan kami. Hasil pengamatan dari kelompok kami. Warna tulang sebelum direndam melakukan HCl berwarna putih tulang. Sesudah direndam melakukan HCl berwarna kecoklatan. Kekerasan tulang sebelum direndam melakukan HCl keras dan sesudah direndam melakukan HCl lunak. Kelenturan tulang sebelum direndam melakukan HCl keras, tapi sesudah direndam melakukan HCl lentur dan rapuh. Bagaimana sifat kedua tulang tersebut? Sifat larutan yang direndam dalam melakukan HCl akan berkurang menjadi lunak. Sedangkan yang tidak direndam HCl sifat tulang yang keras. Mengapa tulang yang direndam HCl menjadi lunak? Karena dari larutan HCl bersifat sangat asam dan dapat menyebabkan korosi sehingga jika tulang dimasukkan ke dalam larutan HCl maka kandungan kalsium yang menyebabkan tulang keras dan kuat menjadi terlarut sehingga menjadi lunak. Jelaskan pengaruh HCl dalam pendaman. Karena asam chlorida, HCl memiliki kecenderungan
tidak akan terjadi apa-apa jika kita kekurangan senyawa penyusun tulang keras, karena matriks tulang keras tidak berpengaruh dalam penyusun tubuh makhluk hidup. Kesimpulan dari diskusi kami yaitu setelah diamati dari aspek kesabaran diketahui bahwa tanda suka dapat menyebabkan tulang kehilangan zat rapuh dan membuat tulang memilih lentur dan rapuh. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Bagas Sarjan Solubi, saya dari kelompok 2. Menurut pendapat kelompok kami, jawaban nomor 5 kurang tepat. Baik, saya akan menjawabnya. Jika tubuh kekurangan senyawa penyusun matriks tulang keras seperti protein, kolagen atau mineral seperti kalsium dan fosfor, kekurangan senyawa-senyawa ini dapat menyebabkan gangguan pada pembentukan tulang, kerasan tulang yang berkurang, serta resiko peningkatan kerapuhan tulang dan resiko patah tulang yang lebih tinggi. Nah, itu tadi pendapat dari kelompok kami. Baiklah, tanggapannya kami terima. Terima. Tadi jawabannya apa? Jawaban dari kelompok kalian? Tidak terjadi. Tidak terjadi apa-apa. Ya, bisa diterima dengan tanggapan kawannya? Ya, jadi nanti kalau dia tanggapan dari kawannya itu diterima, berarti coba diperbaiki kembali ya jawaban dari kalian dengan ya. Baik. Baiklah, saya akhiri bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu kelompok 4. Sekarang tinggal satu kelompok lagi ya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Apakah kelompok 3 sudah bersedia? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan nama saya Tiara Investari. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Asita Batis. Perkenalkan nama saya Putri Aulia. Perkenalkan nama saya Widya Isa. Perkenalkan nama saya Maxwell Ismail Manurut. Itulah nama-nama dari teman-teman kami. Pertama-tama izinkan teman kami menuliskan hasil pengamatan kami. Pengamatan dari kelompok ini ialah keadaan tulang. Warna tulang sebelum direndam menggunakan HCl yaitu putih tulang, sudah direndam menggunakan HCl menjadi kecoklatan. Kekerasan tulang sebelum direndam menggunakan HCl keras, sesudah direndam menggunakan HCl ringan. Konturan tulang sebelum direndam menggunakan HCl keras, dan sesudah direndam menggunakan HCl lentur dan rapuh. Itu tadi hasil pengamatan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. 1. Bagaimana sifat kedua tulang tersebut? Sifat tulang yang direndam dalam larutan HCl akan berubah menjadi lunak dan rusak.
Sedangkan yang tidak direndam larutan HCl, sifat tulangnya tetap keras. 2. Mengapa tulang yang direndam HCl menjadi lunak? Karena dari larutan HCl bersifat sangat asam dan dapat menyebabkan korosi, sehingga jika tulang dimasukkan ke dalam larutan HCl, maka kandungan kalsium yang menyebabkan tulang keras dan kuat menjadi larutan sehingga menjadi lunak. Data pengaruh HCl dalam peredaran. Karena asam kuarida atau HCl tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan unsur seperti kalsium. 4. Sebutkan macam-macam senyawa yang menyusun materi tulang keras. Tulang keras atau tulang sejati akan dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblast. Ruang antar sel tulang keras banyak mengandung zat kapur. Sedikit zat perekat bersifat keras. Zat kapur tersebut dalam bentuk kalsium karbonat atau CaCO3 dan kalsium fosfat atau Ca2, C2PO4 yang diperoleh atau dibawa oleh darah. Dalam tulang keras terdapat saluran nafas yang di dalamnya terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengatur kehidupan sel tulang. Jaringan ikat yang paling kuat disusun oleh 30% matriks tulang yang tersusun dari materi-materi organik atau berupa sel kolagen dan 70% garam-garam anorganik terutama berupa garam kalsium, misalnya kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Kandungan garam-garam anorganik yang digabungkan yang dapat menyebabkan tulang menjadi keras. 5. Apakah yang terjadi bila tubuh kekurangan senyawa penyusun matriks tulang keras? Kekurangan senyawa penyusun matriks tulang keras akan terjadi lumpuh atau akan menyebabkan meninggal. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami adalah tulang keras terletak di bagian tengah tulang, sedangkan tulang rawan terletak di bagian ujung tulang. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Jika dari kelompok lain ada yang memberi pendapat, silahkan. Ibu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hanis Rizal Siregar dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, jawaban nomor 3 kurang tepat. Jawaban yang tepat menurut kelompok kami adalah asam klorida atau HCl memiliki kecenderungan untuk melakukan unsur-unsur seperti kalsium Ca. Jadi kalsium pada tulang semakin sedikit karena terlarut dalam asam atau larutan berubah berwarna keruh, dan tulang akan menjadi lentur atau lunak karena kandungan Ca pada tulang yang semakin sedikit. Baiklah, terima kasih kelompok 1, jawabannya kami terima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata tolong dimaafkan dan dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada 4 kelompok mempresentasikan hasil dari praktikum. Jadi masing-masing sudah menyebutkan kesimpulannya, masing-masing juga sudah menjawab di LKPD-nya. Jadi nanti untuk minggu depan itu LKPD-nya dikumpulkan sekarang ya nak, LKPD dikumpulkan sekarang. Tapi kalau dia laporan hasil praktikumnya minggu depan. Jadi apa kesimpulan dari pelajaran kita? Ada nggak yang tahu apa kesimpulannya pelajaran kita? Ya, silakan. Jadi, Kesimpulannya 1. Sistem gerak pada manusia disusun oleh 3 komponen penting, yaitu rangka, sendi, dan otot. coba ulang. Sistem gerak pada manusia disusun oleh 3 komponen penting, yaitu rangka, sendi, dan otot. Iya.
pendapat dari si awal. Kemudian ada lagi? Ya, silakan. Lambang merupakan alat gerak pasif sebagai tempat melekatnya otot sistem gerak pada manusia, memungkinkan seseorang untuk melakukan aktivitas gerak sehari-hari seperti berjalan, berlari, menari, dan sebagainya. Iya, karena ada otot, makanya kita bisa bergerak seperti yang tadi. Kan senang kan? Senang. Kemudian menari, karena ada otot di sini. Makanya bisa kita bergerak. Ada lagi pendapat yang lain? Ada? Iya, silakan. Kira sudah habis, rupanya masih ada. Maka manusia terdiri dari tulang rawan atau kardioglabur dan tulang keras atau osteoid. Di atas tulang rawan dan tulang keras. Oke, Ibu di sini akan memberikan penghargaan terhadap kelompok yang terbaik yang melakukan presentasi pada hari ini. Itu jatuh kepada kelompok 3. Kenapa kelompok 3? Ada yang bisa mengerti kenapa kelompok 3? Ya, karena di sini Ibu lihat moderatornya suaranya kuat. Kemudian setiap kawannya selesai mengemukakan pendapat, maka dia ngetik dia, silakan lanjut. Seperti itu. Kemudian tadi dia mengatakan juga kalau ada kesalahan dari kelompok kami meminta maaf. Nah, itu juga sudah merupakan penilaian. Jadi mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sistem gerak. Jadi Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu silakan kelas Sebelum pulang masa kita berdoa, doa mulai. Doa selesai. Ada ibu kita salam.